Lanjut ya. Bahwa ekologi, kita mulai dari definisi ekologi, eh, istilah ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel tahun 1869, di mana ekologi ini merupakan cabang dari environmental science atau juga environmental biologi, ilmu lingkungan atau biologi lingkungan. Ekologi sendiri terdiri dari dua suku kata, oikos dan logos. Oikos artinya rumah tangga secara harfiah, logos artinya ilmu. Jadi kalau diartikan definisi ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, ya saya ulangi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Artinya hubungan timbal balik itu dapat dikatakan juga interaksi makhluk hidup sesama makhluk hidup juga atau interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Karena eh, erat kaitannya dengan makhluk hidup dan lingkungan. Jadi dalam hal ini kalau ekologi perairan berarti ya hubungan timbal balik makhluk hidup bersama makhluk hidup ataupun makhluk dengan lingkungannya, dalam hal ini adalah lingkungan perairan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita juga harus pertama berbicara tentang makhluk hidup. Yang pertama kita akan mengenal protoplasma. Protoplasma adalah bagian dari uh, sel atau bagian dari inti sel. Gabungan protoplasma ini membentuk sel, sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, sistem organ membentuk organisme atau makhluk hidup. Kumpulan dari organisme yang menempati wilayah yang sama disebut dengan populasi. Organisme yang sama menempati wilayah yang sama disebut dengan populasi. Nah, populasi adalah membentuk komunitas, artinya komunitas merupakan kumpulan berbagai populasi di dalam suatu ekosistem atau dalam suatu habitat yang sama. Kumpulan dari komunitas atau eh, kaitan antara komunitas dengan lingkungannya membentuk ekosistem. Eh, Gabungan dari berbagai ekosistem membentuk biosfer. Organisme misalnya kita mengenal ikan mas misalnya. Gabungan ikan mas membentuk populasi ikan. Nanti gabungan beberapa jenis ikan membentuk populasi ikan. Populasi ikan membentuk komunitas ikan. Jadi kalau organisme misalnya ikan mas, terus membentuk populasi ikan mas, gabungan ikan mas dengan ikan nila, ikan mujair, dan seterusnya membentuk komunitas ikan. Atau kalau di laut misalnya kita membentuk ikan pelagis kecil, organismenya misalnya ikan teri, gabungan ikan teri membentuk populasi ikan teri, terus ada populasi ikan teri, ada populasi ikan uh, tongkol, misalnya ada populasi ikan kembung, dan seterusnya membentuk komunitas ikan. Komunitas ikan berinteraksi dengan lingkungan uh, ekosistem. Misalnya komunitas ikan ini di ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang ini membentuk biosfer, misalnya yang kita kenal dengan bumi. Jadi fokus ekologi adalah mulai dari organisme hingga ke biosfer. Sedangkan protoplasma sampai organisme ini adalah biasanya fokus dari ilmu biologi atau ilmu anatomi. Kajian ekologi dibagi berdasarkan pertama menurut objek. Ada istilah yang disebut dengan out ekologi, yaitu kajian ekologi yang berkaitan dengan spesies. Artinya mempelajari suatu jenis atau spesies organisme yang berinteraksi dengan lingkungannya. Artinya atau ekologi ini kita berbicara siklus hidup ikan misalnya, atau siklus hidup kepiting misalnya,
Atau bagaimana adaptasi ikan terhadap lingkungan atau berikan dengan parasitis atau parasit kelompok tertentu terhadap ikan. Yang kedua, sinekologi. Sinekologi artinya kita berbicara kelompok, kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi dengan dalam satu daerah tertentu. Nah, sinekologi ini dikenal dengan istilah ekologi jenis atau ekologi populasi atau juga ekologi komunitas maupun ekologi ekosistem. Artinya, sinekologi kita sudah berbicara eh, minimal populasi lah misalnya. Kita sudah berbicara populasi ikan atau populasi ikan mas misalnya. Atau ekosistem terumbu karang kalau ekosistem. Atau kalau komunitas tadi komunitas plankton misalnya. Yang berikutnya, kajian ekologi dibagi berdasarkan habitat. Berdasarkan habitat, kita akan mengenal disebut dengan ekologi laut atau ekologi bahari, marine ekologi. Kita akan mengenal disebut dengan istilah ekologi perairan tawar, freshwater ekologi. Kita akan mengenal yang disebut dengan ekologi estuari, estuarine ekologi, atau ekologi darat atau terestrial ekologi. Misalnya juga ekologi padang rumput, grassland ekologi, dan seterusnya. Jadi ini berdasarkan habitat eh, di apakah itu di perairan ataupun di daratan. Kajian ekologi berikutnya kita mengenal berdasarkan taksonomi. Misalnya disebut dengan ekologi tumbuhan, plant ekologi, ekologi hewan atau ekologi serangga, ekologi burung dan lain-lain atau ekologi mikroba. Jadi ini adalah berbagai kajian ekologi menurut objek tadi ada ekologi dan sin ekologi. Kalau menurut habitat ada ekosistem ya, ekosistem pesisir, ekosistem estuari, ekosistem laut, ekosistem darat dan seterusnya. Yang berikutnya menurut taksonomi ya tumbuhan, hewan atau mikroba atau virus misalnya. Nah, berbicara ekologi, tentunya teman-teman kita juga akan berbicara yang disebut dengan ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah satuan fungsi dasar dalam ekologi yang disebut dengan didefinisikan sebagai suatu sistem yang di dalamnya terkandung komunitas biotik dan lingkungan abiotik, di mana keduanya saling mempengaruhi satu terhadap yang lain. Artinya, ekosistem ini lebih pada interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya atau komunitas biotik makhluk hidup dengan lingkungannya yang mempengaruhi satu terhadap yang lain. Misalnya bisa biotik mempengaruhi abiotik ataupun abiotik mempengaruhi biotik. Misalnya biotik makhluk hidup, eh, contoh ikan dapat mempengaruhi eh, lingkungan dalam artian misalnya kalau kayak ikan nila begitu dia akan bertelur atau mengeluarkan telur, dia akan apa namanya mengelubang, jadi membuat perairan menjadi keruh misalnya. Kalau abiotik jelas suhu mempengaruhi metabolisme, suhu mempengaruhi oksigen, oksigen mempengaruhi kehidupan perairan, termasuk pH dan lain-lain. Selanjutnya, uh, hal apa yang kita pelajari dalam ekosistem? Yang jelas ekosistem itu tadi ada dua, kita bagi menjadi dua, biotik dan abiotik. Nah, kita urai kembali biotik dan abiotik itu menjadi empat. Jadi teman-teman ada 6 komponen ekosistem. Apa itu yang pertama? Yang disebut dengan substansi anorganik. Substansi anorganik adalah uh, yang secara umum disebut dengan ion atau ion atau kanion atau kation atau anion, ion-ion yang larut dalam perairan. Misalnya kalsium, magnesium, natrium, klor, nitrat, fosfat dan lain-lain. Ini disebut dengan substansi anorganik, artinya bahan organik. Yang kedua yang disebut dengan senyawa organik. Senyawa organik adalah unsur-unsur yang memiliki senyawa yang memiliki unsur karbon, misalnya karbohidrat, protein, serasa dan lain-lain. Ya,
Ya, ini berhubungan dengan misalnya eh, yang terdapat di perairan. Yang ketiga, iklim. Iklim berkaitan dengan suhu dan faktor fisik lainnya, misalnya iklim, cuaca, eh, apa namanya, hujan, eh, mendung. Jadi suhu, terus bisa juga kita anggap kekeruhan, kecerahan dan seterusnya. Ini adalah 1 2 3 ini adalah komponen abiotik. Yang berikutnya 4 5 6 adalah komponen biotik yang berhubungan dengan makhluk hidup. Yang kita bagi menjadi 3. Yang pertama produser, yaitu organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Yang dalam hal ini kalau di perairan didominasi oleh fitoplankton dan sebagian tumbuhan air atau alga. Jadi kita mengenal di perairan itu kelompok fitoplankton dan tumbuhan air atau alga. Termasuk misalnya padang lamun kalau di laut, termasuk rumput laut kalau di lautan. Yang kelima, yang kedua dari faktor biotik yaitu kita mengenal konsumen. Konsumen artinya yang dia pemakan atau yang dia mengkonsumsi. Ada disebut dengan konsumen makro atau istilah lainnya adalah pagotrop, pago atau makan. Ini adalah kelompok ikan, udang, keon, kerang dan lain-lain. Yang berikutnya, yang terakhir adalah konsumen mikro atau pengurai atau perombak disebut dengan saprotrop atau sapro atau perombak atau dekomposer ataupun osmotrop. Artinya ini kelompok-kelompok mikro yang sifatnya mengurai atau mendekomposisi bahan organik atau zat-zat yang hewan atau maupun tumbuhan yang sudah mati. Jadi 6 komponen inilah yang disebut dengan komponen dalam ekosistem, yaitu tadi substansi anorganik, senyawa organik, iklim, produser, konsumer makro, dan konsumer mikro. Nah, ini akan kita bahas nanti pertemuan ke depan. Kita bicara analis fungsional ekosistem, kita akan berbicara sirkuit energi, rantai makanan, pola diversitas dalam ruang dan waktu, siklus nutrien, evolusi dan perkembangan, dan terakhir kontrol atau sibernetik. Ini akan kita kaji di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti minggu depan kita akan bicara sirkuit energi atau dan rantai makanan. Ini adalah juga bagian dari analis fungsional ekosistem. Dibagi menjadi 6, paling tidak. Selanjutnya kita berbicara ekosistem. Ekosistem perairan tadi kan ekosistem atau eh, apa namanya komponen biotik dan yang berinteraksi dengan abiotik ya. Satu sistem yang kaitkan antara komponen biotik dan abiotik. Ekosistem kita bagi menjadi 3 tipe yang disebut dengan ekosistem laut. Kalau di ODUM berkisar 17 sampai 35% promil promil. Kalau yang kedua ekosistem payau dengan salinitas 0,5 sampai 17 atau juga sebagian buku 0,5 sampai 25. Dan yang ketiga ekosistem perairan tawar dengan salinitas kurang dari 0,5 atau bahasa lainnya perairan yang tidak terasa asin, yang tidak ada rasa asinnya. Yang selanjutnya perairan tawar sendiri kita bagi menjadi 2, yang disebut dengan perairan mengalir dan tenang. Perairan tenang atau lentik berasal dari kata lenis yang artinya tenang. Ini perairan tenang, tergenang, menggenang, ya kita anggap sama, yang mencakup perairan danau, waduk, rawa, kolam, dan genangan air lainnya. Yang kedua, perairan mengalir atau perairan lotik atau lotus yang artinya tercuci, mencakup sungai, mata air, selokan, terusan, dan lain-lain. Jadi ini habitat perairan tawar ya, menjadi 2, mengalir dan tidak mengalir, tenang. Berikutnya teman-teman kita akan mengenal yang disebut dengan istilah-istilah ekologi
Yang pertama, kita akan mengenal pembagian organisme berdasarkan kebiasaan hidup. Ke depan kita terus akan mengenal yang disebut dengan plankton, peripiton, bentos, nekton maupun neston. Jadi apa itu plankton? Plankton adalah organisme yang hidupnya melayang-layang di perairan. Karena apa melayang-layang? Karena sifat hidupnya yang atau pergerakannya yang sangat terbatas sehingga dipengaruhi oleh arus. Ya, apakah dia tidak bisa tidak bergerak? Dia bergerak. Namanya dia hewan, apa namanya dia hewan maupun tumbuhan, dia memiliki eh, pergerakan yang pasif. Jadi cenderung melayang-layang di perairan atau di kolom air. Yang kedua, peripiton atau istilah outputs adalah organisme yang menempel pada substrat. Apakah dia menempel pada permukaan sedimen, menempel pada permukaan cangkang hewan misalnya, atau menempel pada permukaan eh, tumbuhan atau kayu, plastik bahkan sendal dan lain-lain kalau di perairan yang sudah banyak sampah. Yang berikutnya yang disebut dengan bentos. Bentos adalah organisme yang hidupnya di dasar perairan. Eh, ini yang disebut dengan kelompok kerang ataupun kelompok moluska. Sementara berikutnya nekton ini berkebalikan dengan plankton. Kalau plankton yang dia terbawa arus, kalau nekton bisa melawan arus dan atau lebih tepat nekton ini kita sebut dengan organisme yang bergerak aktif sehingga dia cenderung bisa melawan arus. Apa contoh nekton? Udang. Kalau kita beberapa memang buku menyebut udang dan kepiting sebagai bagian dari bentos, tapi kalau kita mengacu pada Welek tahun 1952 mengungkapkan bahwa nekton itu udang dan kepiting itu bagian dari nekton karena dia bisa bergerak aktif, itu bisa dia berenang ke atas maupun turun ke bawah. Ya, selain udang kepiting ikan juga kalau di perairan termasuk kelompok-kelompok reptil, misalnya kelompok ular, termasuk kelompok-kelompok buaya, termasuk penyu kalau di laut ya, dan atau kura-kura kalau yang kura-kura air. Eh, oh ya teman-teman perlu diingat bahwa bentos ini eh, sebetulnya bukan dia nggak bisa bergerak ya, tetap bisa bergerak, tapi dia sifatnya lebih cenderung di bawah, di dasar perairan. Bentos ini nanti kita akan mengenal dengan epifauna yang di permukaan dan yang kedua infauna yang di dalam substrat tenggelam. Epifauna itu kelompok keong, kalau infauna kelompok kerang-kerangan. Adapun yang terakhir dari pembagian organisme masyarakat kita ini adalah neuston. Neuston ini adalah organisme yang hidupnya di permukaan air. Ini contoh laba-laba air. Nah, ini adalah disebut dengan neuston. Istilah-istilah lain dalam ekologi, parameter fisika kimia, ini bagian dari abiotik ya, atau lingkungan. Nanti kita akan mengenal parameter fisika, kimia, dan bagaimana dengan interaksinya dengan dan atau dengan biologi. Rantai makanan dan jaring makanan. Rantai makanan adalah proses makanan dimakan searah dan kalau jejaring makanan adalah gabungan atau kumpulan rantai makanan di dalam suatu ekosistem. Ini bagian dari ekologi kita berkaitan dengan perairan. Kita saat ini kita mengenal isu-isu lingkungan, isu-isu perairan. Yang pertama pencemaran, apakah pencemaran organik, apakah pencemaran logam, pencemaran sekarang termasuk plastik misalnya atau mikroplastik atau marine debris kalau di laut ini sudah sangat masif. Yang berikutnya isu-isu lingkungan berikutnya adalah hujan asam karena tingginya pemakaian termasuk sulfur atau akibat dari industri. Yang berikutnya adalah eutrofifikasi, eutrofifikasi atau pengayaan nutrien di perairan. Ini akibat tingginya bahan organik, atau pencemaran nutrien.
perubahan iklim, ini juga tentunya juga berpengaruh terhadap ekosistem perairan. Penurunan keragaman hayati, ya ini karena perubahan lingkungan termasuk juga ekosistem yang sudah terganggu dan termasuk rusak sehingga keanekaragaman hayati terancam, apakah yang di sungai, di danau maupun di laut. Berikutnya termasuk degradasi habitat, kerusakan habitat, apakah misalnya karena pencemaran atau karena aktivitas lainnya, misalnya penambangan pasir, termasuk juga penebangan mangrove, atau penebangan hutan yang menyebabkan kekeruhan di perairan atau sedimentasi ataupun apa namanya pendangkalan sungai ataupun estuari. Ini buku-buku yang teman-teman bisa juga ini acuh untuk mata kuliah ini. Nah, itu kira-kira teman-teman ada yang mau didiskusikan?